ada senyawa meso, senyawa kiral siklik, dan bagaimana cara pemisahan campuran rasemik namanya. Nah, jadi dulu apa pendahuluan atau apa pengertian dari enantiomer? Nah, enantiomer atau disebut juga molekul kiral itu merupakan pasangan di sini ya. Ini pasangan senyawa cermin yang tidak dapat saling tumpang tindih. Ini contohnya ada asam laktat dengan arah positif ya atau dekro ya. Kemudian ada asam laktat dengan arah negatif atau levo di situ. Nah, antara asam laktat yang positif atau memutar bidang polarisasi ke kanan misalnya, dan asam laktat dengan bidang yang dapat memutar bidang polarisasi ke kiri, itu tidak dapat saling bertumpang tindih nih. Misalnya kalau kita tumpang tindihkan di sini COOH-nya ketemu sama OH, kemudian OH-nya ketemu sama COOH gitu. Yang hanya bertumpang tindih hanya si H dan juga CH3 ya. Jadi karena dia tidak saling bertumpang tindih, itu namanya adalah enantiomer, yaitu adalah pasangan senyawa kiral namun dia memiliki stereokimia yang berbeda ya, gitu ya. Nah, mengapa pembahasan tentang enantiomer atau ya enantiomer pada kimia medisinal pada khususnya ya, itu sangat penting karena pasangan ini ya, misalnya ada suatu pasangan atau ada suatu campuran yang disebut juga campuran rasemik, walaupun dia memiliki sifat ya, sifatnya kita bisa lihat dari sifat fisik dan kimia sangat identik ya, atau sama bisa dibilang. Jadi dia sifat fisik dan kimia itu sangat identik sehingga dia dalam tanda kutip ya tidak dapat dipisahkan gitu ya. Dapat dipisahkan, namun dia memiliki aktivitas biologi yang sangat berbeda. Oke, kita tunggu azan dulu bentar ya. Kita lanjut lagi ya. Jadi mengapa ini penting? Karena walaupun si enantiomer ini atau disebut juga pasangan ya, pasangan enantiomer atau molekul kiral ini dia memiliki sifat fisik dan kimia identik sehingga dia sangat sulit untuk dipisahkan ya, tapi dia memiliki aktivitas biologis yang sama sekali berbeda di situ. Misalnya di sini ada kasus dulu ya, kasus penggunaan obat thalidomida atau thalidomide. Dia itu digunakan untuk mengobati mual ya, pada ibu hamil ya. Tapi ternyata ditemukan ketika obat itu digunakan itu banyak bayi yang lahir dengan cacat gitu. Karena ternyata ketika dia digunakan, misalnya yang digunakan adalah R-thalidomida gitu ya. Tapi ternyata yang bagian L-nya atau pasangan enantiomernya itu ternyata punya sifat yang bisa memberikan efek cacat janin gitu. Jadi di sini akibatnya kita harus belajar bagaimana cara memisahkan atau dapat menghasilkan enantiomer yang lebih dominan dalam mengobati gitu ya. Nah, jadi selain kalau misalnya pada ini masih ingat ya, kalau tentang senyawa kiral, yaitu adalah senyawa yang mengikat 4 gugus yang berbeda-beda di situ. Nah, selain dia punya gugus yang berbeda-beda di situ ya, misalnya C yang berbeda-beda ya, ternyata si suatu senyawa itu bisa mengikat lebih dari 1 atom kiral ya. Misal dengan 2 atom kiral di sini, sehingga dia dapat memiliki 4 stereoisomer ya. Misal nih, senyawa nomor 1 ya, itu bagian C1-nya mengikat 4 gugus yang berbeda. Bagian C2-nya juga mengikat 4 gugus yang berbeda. Nah, sekarang pertanyaannya, senyawa nomor 1 itu dia berenantiomer dengan senyawa nomor berapa coba?
Ingat, enantiomer adalah pasangan cermin ya yang tidak dapat ditumpang tindih. Sekarang pertanyaannya, senyawa yang nomor 1 itu berenantiomer dengan yang nomor berapa? Nomor 2, 3, atau 4? Nomor 2, Pak. Nomor 2 ya. Karena nanti H-nya ketemu H yang ini ya. Kemudian H-nya ketemu yang ini gitu ya. Kemudian pertanyaan sekarang, senyawa yang nomor 3 itu berarti berenantiomer dengan yang nomor 4 gitu ya. Karena dia merupakan cerminannya nih. Ini kalau dibikin cermin, senyawa nomor 3 ini merupakan cerminan nomor 4. Nomor 1 itu merupakan cerminan nomor 2 kayak gitu. Ya. Nah, walaupun hasil terminan itu merupakan suatu enantiomer, tapi ada juga bahasanya suatu stereoisomer yang bukan enantiomer gitu ya, atau bukan pasangannya gitu. Nah, itu disebutnya adalah diastereomer atau nama lainnya adalah diastereoisomer. Misal yang tadi nih, nomor 1 itu dia berenantiomer dengan nomor 2 ya, merupakan pasangan cerminannya. Tapi nomor 1 dia berdiastereomer dengan nomor 3 dan juga nomor 4 ya, sama nih. Nomor 2 dia berenantiomer dengan nomor 1, tapi nomor 2 dia berdiastereomer dengan nomor 3 dan juga nomor 4 ya, gitu. Nah, terus sekarang tentukan mana pasangan enantiomer dan pasangan diastereomer. Yang A, mana pasangan enantiomernya? B, C, atau D? Senyawa A, mana pasangan enantiomernya? B, C, atau D? Yang D ya, Pak. Yang D ya. Kemudian senyawa B, mana pasangan enantiomernya? Yang C. Ya, Pak. C. Oke, itu ya. Nah, tadi sudah pembahasan tentang enantiomer dan juga diastereomer. Tapi ada juga senyawa yang kita anggap kiral gitu ya, tapi ternyata dia sifatnya adalah akiral. Ya. Nah, itu adalah namanya senyawa meso. Ya. Di mana senyawa meso ini dia mungkin punya beberapa atom yang kiral, tapi ternyata dia adalah senyawa yang akiral. Ya. Contoh senyawa meso paling sederhana adalah asam tartarat. Ini bentuknya ya, asam tartarat ya. Dia punya 2 gugus karboksilat ya, dan 2 gugus hidroksil di situ. Nah, sekarang pertanyaannya, antara misalnya ini adalah senyawa A ya, asam tartarat A. Kemudian yang ini adalah asam tartarat B. Nah, antara asam tartarat yang A dengan asam tartarat yang B, dia itu adalah enantiomer atau diastereomer. Enantiomer ya, Pak. Nah, kalau ini ya, antara A dan B ini dia bukan enantiomer. Karena B itu adalah identik dengan A. Atau sama aja nih. Jadi kalau dia diputer misalnya nih, senyawa diputer sejauh 180 derajat, maka dia akan menjadi senyawa B, bukan hasil cerminannya gitu ya. Jadi dia adalah bukan enantiomer, bukan pula dia stereomer, tapi dia adalah senyawa yang sama di situ. Nah, karena dia adalah senyawa yang sama, maka dia adalah yang akiral ya, atau dia berarti namanya senyawa meso namanya ya. Senyawa meso ini dia tidak punya tidak punya sifat seperti senyawa kiral lain gitu. Nah, beda. Nah, senyawa kiral itu tadi dapat berbentuk meso misalnya tadi ya, yang disebut juga namanya senyawa kiral juga nanti ujungnya.
maupun memiliki enantiomer satu sama lain bergantung pada jenis gugus dan bentuk stereokimianya. Ya, di situ. Ini misalnya, kalau dia seperti ini nih, yang warna merah, ya, dia maka bisa berenantiomer dengan yang biru, ya. Karena dia ketika dibalik atau diputar itu dia bukan senyawa yang sama, ya. Tapi ketika dia dicerminkan, maka dia menghasilkan senyawa yang biru. Nah, senyawa yang warna hijau juga sama. Ketika dia dicerminkan, maka akan menghasilkan senyawa yang warna hitam. Tapi hasilnya berbeda. Kita lihat pada senyawa ini nih, ya. Siklo 1,2 diklorosikloheksana, ya. Nah, itu dia ketika diputar 180 derajat, maka dia akan menghasilkan, walaupun kelihatan berbeda gitu, maka dia adalah senyawa yang sama. Ya. Ciri dari senyawa meso paling gampang adalah dia bisa dilipat, ya, atau punya bidang simetri di situ. Nih, kayak gini nih. Yang asam tartar juga sama, ya. Dia bisa dilipat nih. Kita misalnya kita ambil suatu bidang simetri di sini nih, ya, secara horizontal, maka nanti OH-nya ketemu OH, H-nya ketemu H, kemudian karboksilat ketemu sama karboksilatnya lagi. Gitu. Itulah ciri dari senyawa meso. Nah, senyawa meso adalah senyawa akiral, berarti bukan kiral, ya. Nah, sekarang tentukan berbagai senyawa ini meso atau bukan. Pertama yang A nih, senyawa meso bukan. Dia punya bidang simetri atau tidak di situ. Yang A meso atau bukan? Meso ya, Pak. Meso, ya. Karena dia punya bidang simetri di sebelah sini nih. Kalau kita tarik, seret, ya, dia bisa dilipat nih. OH-nya ketemu OH, H-nya ketemu H. Kemudian yang B, itu senyawa meso bukan? Meso, Pak. Nah, perlu diperhatikan di sini. Kalau yang A, itu OH-nya itu mempunyai baji hitam. Ini baji namanya, ya. Baji hitam, atau dia menghadap ke pembacanya gitu dua-duanya, ya. Tetapi yang B ini, satunya dia baji hitam, satunya dia putus-putus. Artinya putus-putus ini adalah yang menjauhi pembaca atau kita berarti. Nah, di sini itu dia tidak bisa diputar nih bagian ininya, ya, karena dia senyawa siklik. Artinya ketika dia tidak bisa diputar, maka OH-nya ini nggak ketemu sama OH ini, tapi ketemu sama H. Gitu. Berarti dia bukan senyawa meso, yang B, ya. Sekarang yang C, senyawa meso bukan? Bukan meso. Bukan. Ini jelas, ya. Yang D sekarang, meso bukan? Meso, Pak. Meso, Pak. Meso yang D, ya. Perbedaannya, kalau yang B ini dia tidak bisa diputar karena dia siklik, tetapi yang D ini dia bisa diputar atau bisa diputar, ya, karena dia adalah alifatik atau lurus dan terbuka di situ cincinnya. Jadi bisa diputar. Tapi kalau misalnya dia di cincinnya ada kita rangkap 2 minimal, dia tidak bisa diputar. Beda dengan yang rangkap 1 seperti ini, ya. Nah, jadi gimana misalnya ada kasus kayak tadi tuh, kasus penggunaan talidomida misalnya di situ. Bagian R-nya misalnya dia bisa mengobati sebagai obat mual, tapi bagian S-nya atau pasangan enantiomernya dia ternyata bisa membuat cocok janin. Nah, caranya kita bisa pisahkan. Ketika misalnya kita sudah sintesis obatnya, kita bisa pisahkan. Dengan cara apa? Cara kita reaksikan dengan senyawa kiral lagi. Ya, misal di sini ada campuran rasemat. Nah, campuran rasemat ini adalah campuran enantiomer, ya, gitu, ya. Campuran rasemat dari 1 feniletilamin. Nah, kita bisa reaksikan dengan senyawa kiral lagi sehingga menghasilkan garam. Nah, garam ini di sini sifatnya adalah diastereomer. Ketika dia diastereomer, maka dia mempunyai sifat fisik dan kimia yang berbeda. Nah, ketika dia mempunyai sifat fisik dan kimia yang berbeda, maka dia bisa dipisahkan. Entah itu menggunakan titik didihnya misalnya, atau kita lelehkan misalnya, atau kita misalnya buat kristalnya misalnya seperti itu, ya.
Oke, untuk yang ini ada pertanyaan untuk yang enantiomer. Kita lanjut lagi ke yang kedua. Yang kedua, untuk dapat mengerti kimia medisinal ya, terutama di bagian teorinya nanti ya, itu kita perlu juga mengenal namanya teori orbital molekul. Ini adalah beberapa diskusinya. Yang pertama nanti ada pendahuluan, kemudian ada juga bagaimana penyusunan dari orbital molekul, dan contoh ya, contoh diagram dari orbital molekul. Di sini adalah orbital molekul paling sederhana, yaitu adalah homonuklir. Di sini saya ambil contoh antara hidrogen, atom hidrogen dengan atom hidrogen kedua membentuk gas hidrogen. Di situ paling sederhana ya. Nah, jadi apa? Teori orbital molekul ini adalah merupakan teori ikatan yang menjelaskan bahwa orbital molekul ya, orbital molekul artinya campuran dari dua atau lebih orbital atom untuk membentuk suatu ikatan, di mana si orbital molekul itu merupakan kombinasi ya, atau campuran dari dua atau lebih orbital atom. Secara matematis ya, ini sebenarnya persamaannya panjang sekali, tapi di sini kita tinjau secara kualitatif ya, di situ ya, di mana jumlah orbital molekul yang terbentuk ya di sini nih ya, harus sama dengan jumlah orbital atom yang berkombinasi. Di sini maksudnya bukan jumlah orbital sebenarnya, tapi adalah jumlah elektronnya. Misal ya, di sini orbital atomnya punya 2 elektron yang mengadakan kombinasi untuk membentuk ikatan. Di sebelah sini ada 2 elektron lagi. Berarti nanti di orbital molekulnya ada total 4 elektron di situ ya. Nanti pengisiannya tergantung dari jumlah, maksudnya dari ukuran orbital molekulnya dan apakah dia merupakan orbital bonding atau anti bonding ya. Bonding itu maksudnya adalah orbital yang bisa membentuk ikatan, anti bonding adalah orbital yang tidak membentuk ikatan di situ, yang merupakan campuran atau kombinasi dari 2 atau lebih orbital atom ya. Ini adalah beberapa istilah yang mungkin kalian harus ketahui dalam mempelajari atau mengerti tentang orbital molekul ya. Jadi ketika orbital atom ya bergabung untuk membentuk orbital molekul, itu nanti ada 3 kemungkinan ya. 3 kemungkinan orbital molekul yang terbentuk ya. Yang pertama, orbital ikatan, ini namanya ikatan sigma ya. Ingat ya, ini ikatan sigma. Yang ini adalah ikatan pi ya. Ini ikatan sigma, ini ikatan pi. Untuk ikatan sigma itu hanya terbatas pada ikatan rangkap satu ya, atau ikatan tunggal ya. Sedangkan ikatan pi itu terjadi pada ikatan rangkap 2 atau ikatan rangkap 3 ya. Nah, ketika terbentuk ikatan sigma, orbital molekul sigma maupun pi, itu dia memiliki energi orbital yang jauh lebih rendah dibanding orbital yang lain ya. Jadi namanya adalah orbital ikatan. Orbital ikatannya bisa ikatan sigma atau ikatan pi. Terus yang kedua itu bisa juga bentuk orbital anti ikatan ya. Orbital ikatan maksudnya orbital bonding ya. Orbital anti ikatan maksudnya orbital anti bonding ya. Nah, lambangnya ini adalah sigma anti bonding ya, atau sigma bintang sama aja. Ini lambangnya, atau pi anti bonding atau pi bintang. Nah, energi ini ya, karena ketika terjadi anti bonding terjadi tolak menolak ya antara orbital atomnya, maka dia memiliki ikatan lebih tinggi ya, dibandingkan orbital ikatan. Ya. Kemudian ada juga namanya orbital non ikatan. Namanya adalah n kecil ya, di mana dia adalah suatu pasangan elektron yang tidak terlibat dalam ikatan di situ.
Jadi terlibat dalam ikatan bisa orbital ikatan dan juga anti ikatan, tapi ada juga elektron yang tidak terlibat, yaitu adalah orbital non ikatan. Lambangnya adalah N kecil. Nah, di sini pertama-tama adalah jenis orbital ikatan sigma tadi ya di sini. Ini adalah orbital S ya. Ini juga orbital S. Dia bisa bergabung membentuk orbital ikatan sigma ya. Ini kita bisa lihat dia bergabung ketika dia memiliki bentuk yang sama ya di sini ya. Nih, sama-sama dia bentuk seperti gunung gitu. Kemudian orbital S juga bisa membentuk orbital anti ikatan ya. Yang namanya tadi adalah orbital anti ikatan yang sigma anti bonding atau sigma bintang di situ ya. Jadi orbital S itu bisa membentuk dua kemungkinan, orbital ikatan sigma atau orbital ikatan sigma ya. Kemudian orbital orbital P ya. Di sini ya, orbital P itu juga sama, bisa membentuk orbital ikatan sigma dan orbital anti ikatan sigma. Nah, khusus untuk, bukan khusus ya, kalau misalnya orbital S kan dia hanya membentuk ikatan sigma, ya, baik yang orbital ikatan maupun orbital anti ikatan. Tetapi untuk orbital P, selain dia bisa membentuk ikatan sigma, dia juga bisa membentuk ikatan pi di situ ya. Di situ nih kayak gini ya, ikatan pi. Ya. Ikatan pi ini jauh lebih kuat dibandingkan ikatan sigma ya, karena dia double nih, atas ketemu atas, bawah ketemu bawah di situ. Nah, bagaimana cara mengerti atau menggambar diagram orbital? Nanti ada contohnya. Jadi kita buat dulu masing-masing orbital atomnya ya. Misalnya kita buat, kalau paling gampang itu adalah sama-sama hidrogen misalnya. Karena sama-sama hidrogen, maka dia memiliki energi yang sama. Ya. Kemudian kita urutkan orbital ikatannya menurut energinya. Ini adalah energinya. Tadi sudah dibahas di awal bahwa energi terendah adalah orbital ikatan sigma 1s. Kemudian selanjutnya adalah sigma antibonding 1s, kemudian sigma 2s, sigma antibonding 2s, kemudian adalah pi ya, pi, p dan pz itu sama energinya, tingkat yang sama. Kemudian sigma p ya maksudnya di sini ya, dari orbital p. Kemudian pi dari py antibonding dengan pi dari pz antibonding, dan terakhir adalah yang contohnya adalah yang orbital sigma dari P antibonding. Ini sebenarnya ada lanjutan lagi ya. Misalnya kita mau orbital di D misalnya, tapi itu udah terlalu agak sulit. Jadi kita belajar yang sederhana aja. Di sini adalah contoh yang homonuklir atau dia memiliki atom yang sama di situ. Nah, apa informasi yang didapat ketika kita bisa menggambar atau mengerti tentang diagram orbital molekul? Yang pertama adalah orde ikatan ya. Secara tidak langsung orde ikatan ini menggambarkan ikatan jenis apa pada senyawa tersebut ya, misalnya tunggal, rangkap 2 atau rangkap 3. Kemudian ada istilah HOMO dan LUMO. HOMO ini dia singkatan ya, High Occupied Molecular Orbital, artinya yang diisi oleh elektron yang memiliki energi tertinggi. Kemudian LUMO ya, Lowest Unoccupied Molecular Orbital, artinya bagian dari orbital molekul yang tidak diisi oleh elektron yang paling rendah energinya, seperti itu. Nah, itu adalah contoh dari diagram orbital paling sederhana antara hidrogen bertemu dengan hidrogen lagi untuk membentuk H2 atau gas hidrogen. Nah, telah kita ketahui bersama bahwa hidrogen itu punya satu elektron terluar. Ya, sebenarnya cuma punya satu sih hidrogennya. Punya satu elektron, kemudian hidrogen yang kedua juga punya satu elektron. Nah, dia bisa bergabung membentuk orbital molekul sigma di situ pada orbital molekul 1s. Ya. Tadi ingat,
bagian bawah adalah orbital ikatan, bagian atas adalah orbital anti ikatan di sini. Nah, berarti bagian yang anti ikatannya kosong ya, atau tidak diisi oleh elektron di situ. Nah, informasi yang pertama kita bisa hitung orde ikatannya. Caranya gimana? Caranya jumlah elektron pada orbital ikatan dikurang jumlah elektron pada orbital anti ikatan dibagi 2. Berarti di sini 2 dikurangi 0 dibagi 2 sama dengan 1. Ya. Artinya bisa kita ambil kesimpulan bahwa antara hidrogen satu dengan hidrogen yang kedua itu membentuk ikatan tunggal ya, karena orde ikatannya adalah 1 di situ. Kemudian mana bagian homonya yang high occupied, berarti yang bagian sini nih. Ini adalah bagian homonya. Kemudian bagian homonya adalah bagian yang ini. Ini sebenarnya ada tugas ya, tapi nanti aja deh ya. Sampai sini untuk 2 pembahasan ini adalah apakah ada pertanyaan? Nah, tolong untuk minggu depan, kan saya sudah woro-woro ya, siapkan atau install ya 2 aplikasi. Yang pertama adalah apa sih dia? Kemarin PYRX, terus yang kedua Discovery Studio. Tolong siapkan ya. Nanti kita belajar untuk docking ya. Nah, harapan saya sih setelah kuliah ini bisa docking ya, walaupun nanti mungkin untuk dockingnya itu masih sederhana gitu. Jadi diharapkan nanti ketika kalian tertarik dengan docking, itu bisa diambil sebagai judul skripsi nanti ya. Oke. Sampai ada pertanyaan lagi? Tidak ada, Bapak. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin untuk kuliah saya akhiri ya. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya. Waalaikumsalam. Terima kasih.